Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sanak seberataan jamaah Langgar Al-Ikhlas Kampung Melayu Martapura yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini ulun bisa berdapat lawan pian seberataan di musalla yang kita cintai ini, di Langgar, dekat dengan pinggir sungai atau bisa dikatakan pinggir sungai juga, yang insya Allah kita semua berharap dari pertemuan ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sakinah dan tumakninah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulun tidak ingin berpanjang lebar, langsung kepada tujuan kita pada malam hari ini, ingin membahas suatu tema, yaitu mentadabburi surah Al-Fatihah. Ya kada? Mentadabburi surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, surah Al-Fatihah ini rancak benar kita ucapkan, kita baca saban hari minimal berapa? 17 kali. 17 kali kita baca biasanya. Karena pada asalnya tidak sah solat tanpa membacanya. Nabi SAW mengatakan, la salata illa bifatihatil kitab. Pada sebagian riwayat atau redaksi, la salata illa bi ummil kitab. Tidak sah solat seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun di dalam solat dan di dalam setiap rakaat. Selama rakaat itu adalah rakaat yang normal dari awal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sampai-sampai surah Al-Fatihah ini salah satu ngarannya adalah as-salah. Salah satu dari sekian banyak ngarannya itu adalah as-salah. Di dalam suatu hadis qudsi Allah mengatakan, Allah berfirman, qasamtu salata baina abdi wa baina abdi baini wa baina abdi nisfain. Aku sudah bagi surah Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku dua bagian. Saparuh gasanku, saparuh gasan hambaku.
Habis itu Allah pun menerangkan, amun hamba membaca alhamdulillah, mun hamba membaca ar-rahmanir rahim, mun hamba membaca malik yaumiddin, dan seterusnya. Jadi di dalam hadis qudsi ini jelas sekali salah satu nama dari surah Al-Fatihah apa? As-Salah. Surah ini banyak benar besi ngaran bae. Ngarannya banyak benar. Imam As-Suyuti membilang di dalam kitabnya Al-Itqan salawi buting. Salawi ngaran. Itu pun Imam Suyuti kada membatasi, bisa saja lebih daripada salawi buting. Itu Imam As-Suyuti. Kata para ulama, sesuatu yang agung, yang mulia, biasanya dia banyak punya nama. Seperti contohnya rajanya hewan, ya. Rajanya hewan adalah Asad. Yaitu apa? Singa. Dia punya banyak nama. Di antaranya Fahad, di antaranya apalagi macam-macam dari nama-nama Asad. Sampai mungkin 40-an lebih atau 60-an lebih nama untuk untuk Asad. Itu pun ada sebagian yang dia lebih spesifik untuk menunjukkan suatu sifat tertentu atau sifat tertentu, itu lain lagi. Yang penting ada banyak nama untuk Asad. Begitulah surah Al-Fatihah, banyak ngarannya. Kenapa? Karena kemuliaan dan keagungan surah Al-Fatihah ini. Di antara namanya yang paling terkenal adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Biasanya Ummul Quran, Ummul Quran. Karena kalau Ummul Kitab tuh kayaknya ada pulang Ummul Kitab tuh Lauhil Mahfuz. Ya. Tapi biasanya disebut apa? Ummul Quran. Kenapa disambat Ummul Quran? Karena inya itu inti daripada Al-Quran. Inti Al-Quran itu surah Al-Fatihah, Bapak. Seberataan yang ada di dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Al-Quran itu kandungan utamanya 3 buting. Pertama, tauhid. Yang kedua, syariah, hukum atau syariah. Yang ketiga, qasas, kisah-kisah. Ketiganya itu ada dalam surah Al-Fatihah. Ketiganya ada di dalam surah Al-Fatihah. Nah, Allahu Akbar. Kemudian lagi yang ingin kita sampaikan, dia punya nama-nama yang lain. Allah sebutkan dalam suatu ayatnya, walaqad atainaka sab'an minal mathani. Di antara namanya adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. As-sab'ul mathani artinya 7 ayat yang sering diulang-ulang. Ini menunjukkan jumlah ayatnya sepakat para ulama 7 ayat. Kada lebih, kada berkurang. Limbah itu wal Qur'anul Azim, dan Al-Fatihah itu adalah Al-Qur'an Al-Azim. Ini adalah tasmiyatu al-ba'di bil kull atau tasmiyatul juz'i bil kull, memberi nama sebagian dengan keseluruhan. Itu menunjukkan kemuliaan surah Al-Fatihah. Padahal Al-Quran itu bukan cuma Al-Fatihah, tapi di sini Al-Fatihah diberi nama dengan Al-Quranul Azim. Jadi seperti contohnya saja, kita mungkin pernah dapati ayat aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Salat subuh dibahasakan Qur'anul fajr, padahal salat bukan hanya baca Quran. Tapi kenapa dikhususkan qiraat Al-Quran, bacaan Al-Fajr dibahasakan untuk salat? Karena qiraah atau bacaan di dalam salat itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam salat seseorang.
Sama seperti Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, padahal haji bukan hanya wukuf di Arafah. Jamaah sekalian, surah ini sering diremehkan oleh banyak orang di dalam mentadabburinya. Padahal Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Gasan apa? Liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Pada asalnya ngarannya perintah itu menunjukkan kewajiban. Banyak yang meremehkan mentadabburi surah Al-Fatihah, atau bahkan mentadabburi surah yang dibaca setelah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam, tapi Al-Fatihahnya kurang mentadabburi. Mahadang apa nang dibaca imam hanya aku tadabburi, sedangkan Al-Fatihahnya tidak dia tadabburi. Kenapa? Mungkin diantara alasannya karancakan dibaca, ngarannya rutinitas tuh pai, satu mat dibaca, satu mat dibaca, akhirnya kada kerasaan, ya kada kerasaan seseorang membacanya, nah mengalir begitu tanpa dia dalami maknanya, tanpa diresapi kandungannya. Padahal sebenarnya surah ini kalau nang lain wajib, ini lebih wajib untuk ditadaburi. Makanya sangat disayangkan sebagian orang mun sudah amin hanyar pasang kuda-kuda. Tugin hanyar pasang kuda-kuda. Awalnya masih kemana-mana lagi pikiran kan, pas sudah di tengah mungkin hanyar fokus. Di mana Al-Fatihah? Di mana kita berikan hak Al-Fatihah untuk kita tadabburi? Banyak dari orang-orang yang lalai dari mentadabburi surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini tentunya kita mulai dari, tentunya kalau kita baca Al-Quran kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz. Insyaallah semua kita sudah tahu arti ta'awudz, ya kan? Intinya di ujung ada nama, ada sifat syaitan ar-rajim. Apa artinya ar-rajim Bapak Ibu? Ar-rajim artinya yang yurjam. Apa yurjam itu? Kalau kita pernah mendengar orang yang lagi berzina dalam kondisi dia sudah berkeluarga, di apa Pak hukumnya? Dirajam. Sehingga artinya ar-rajim salah satunya adalah yang melempari manusia dengan maksiat. Melempari manusia dengan maksiat, melemparinya dengan membisikkan ke manusia maksiat. Ini salah satu arti dari ar-rajim. Jadi pian ingat tekan rajam, hukum rajam. Nah, ini arti kedua sebenarnya. Arti yang pertama adalah yang al-matrud min rahmatillah, yang diusir dari rahmat Allah. Jadi ketika kita menyebut ar-rajim, ingat dua artinya. Yang pertama yang diusir, yang kedua yang dirajam, yang merajam. Yang diusir dari rahmat Allah, yang kedua yang merajam manusia dengan maksiat. Sehingga ketika kita menyebut ar-rajim, kita tahu bagaimana kita benci kepada syaitan satu sisi juga kita harus berhati-hati karena dia rajim, dia melempari manusia dengan maksiat. Habis itu kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ba itu untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ba di sini baul isti'anah. Ba bi meminta pertolongan. Sebenarnya ini kata yang digunakan setelah ada pembukanya dulu, pembukanya dihapus Pak.
Pembukanya itu sesuai dengan konteks atau sesuai dengan kondisi kita. Kita naik kendaraan, aku naik kendaraan dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Jadi ada dulu kata sebelumnya yang disembunyikan. Umpamanya seseorang ingin minum, aku ingin minum ashrabu bismillah. Ingin membaca, aqra'u bismillah. Jadi ada kata yang disimpan yang itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa? Iya, ada kata kerja yang menunjukkan aku, yang mengatakan itu. Aku melakukan ini, kemudian bismillah dengan menyebut, dengan meminta pertolongan. Asma, isim di sini artinya asma. Karena Allah punya nama banyak, maka berarti isim di sini mewakili semua nama Allah. Seperti Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah, nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di sini begitu juga dengan meminta pertolongan, dengan menyebut nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu satu ambilan dari kata rahmah, kasih sayang. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Intinya dari perbedaan antara kedua nama ini intinya aja balah, supaya jangan kemana-mana kita. Ar-Rahman itu kasih sayangnya itu cenderung kepada menyebut dirinya penuh dengan kasih sayang. Kalau Ar-Rahim itu yang dia penuh, yang dia memiliki kasih sayang yang berefek ke orang, ke selainnya. Jadi kalau kita menyebut Ar-Rahman itu seolah-olah kita apa? Menyebut dia penuh dengan kasih sayang pada dirinya. Ketika kita menyebut Ar-Rahim, kasih sayangnya dilimpahkan ke banyak makhluknya. Ke bumi, ke langit, ke manusia, ke jin, ke hewan, ke air, ke semuanya. Jadi itu intinya dari perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, walaupun kedua-duanya sama-sama ambilan dari kata rahmah. Limbah itu kita mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Surah Al-Fatihah ini mengandung 3 pembahasan inti. Pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, manhajul hayah, pedoman dalam hidup. Nang kayak apa kita hidup di dunia ini nah? Ada pedoman hayah. Manhajul hayah. Yang pertama apa? Akidah. Mulai ayat 1 sampai ayat 3. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu akidah, Bapak. Itu keyakinan kita. Ibadah di tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir manhajul hayah. Manhajul hayah. Bagaimana kita hidup di dunia ini? Manhajul hayah. Pedoman hidup, aturan hidup. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir walad dhalin. Subhanallah. Jadi ada 3 pokok bahasan dalam surah Al-Fatihah. Sudah sampai kah? Alhamdulillah. Dan sanak sebarataan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Dimulailah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya diterjemahkan segala puji bagi Allah, lillah, Rabbnya al-alamin, semesta alam. Al-alamin, semesta alam. Perhatikan, alhamdu itu sebenarnya kata bahasa Arab yang kadada terjemahannya sama sekali. Dicari dimanapun tidak ada kamus apapun.
kadada nang sasamaannya. Jadi karena kadada sasamaannya, maka kata alhamduni diterjemahkan panjang sedikit. Apa itu? Segala pujian atas kesempurnaan pada kekhususannya diikuti dengan kecintaan dan ketundukan. Nah, itu dia alhamdu. Jadi ada kandungan apa di situ? Kesempurnaan pada kekhususannya. Kekhususannya di sini adalah penciptaan, penciptaan, sifatnya dan perbuatannya. Al-khalqu was-sifat wal-af'al. Kesempurnaan pada 3 perkara ini yang diikuti juga, pujian ini diikuti dengan apa? Kecintaan dan ketundukan. Itu sudah lengkap arti daripada alhamdu. Sehingga dari kata alhamdu ini kita mentadaburi bagaimana Allah Subhanahu wa taala kita cintai dengan menyebut alhamdu. Al di sini lil istighraq, untuk menyebutkan sabarataan. Kada tersisa daripada alhamd, gasan Allah aja. Di situ timbul di hati kita munculkan kecintaan. Lillah, khusus untuk Allah, bukan untuk selainnya. Lillah, Rabb al-alamin. Di sini ada kata Rabb. Rabb itu memiliki beberapa arti. Intinya kata para ulama 3 artinya. Pencipta, kemudian pemilik, kemudian pengatur. Ya, al-khaliq, al-khaliq, kemudian al-malik, al-malik, kemudian al-mudabbir. Itu 3 inti. Tapi sebenarnya Rabb itu diambil dari kata Rabba yurabbi, mendidik. Karena pada asalnya kita hidup ini dididik sama Allah. Kita ini dibimbing sama Allah. Ngarannya dibimbing, tentunya menyadarkan kita ada yang menguasai kita. Sehingga kata Rabb ini sebenarnya membawa kesan menakutkan. Kalau tadi alhamdu membawa kesan kecintaan kepada Allah, di sini Rabb ini membawa kesan apa? Menakutkan. Kita jadi takut. Apalagi dinisbatkan Rabb itu kepada al-alam. Al-alam itu sebarataan selain Allah. Al-alamin, sabarataan selain Allah. Itu mendatangkan kesan rasa takut kita kepada Allah. Limbah itu ada Ar-Rahmanir Rahim. Dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, seperti yang tadi ulun terjemahkan di Bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, kenapa Ar-Rahmanir Rahim ini didatangkan setelah Rabbil Alamin? Jawabannya karena setelah ada tarhib, ada targhib. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memujinya. Karena apa? Dengan tarhibnya dan targhibnya. Dia menakut-nakuti kita dan dia memotivasi kita dengan Ar-Rahmanir Rahim. Sehingga kita itu hidup dengan raghbah dan rahbah. Allah katakan wad'uhu raghabaw wa rahaba. Dan serulah Allah, mintalah kepada Allah dalam kondisi raghaban, berharap, ketujuan Allah, wa rahaban, dan takutan jualan Allah. Ada khawatirnya kalau doa kita kada diterima oleh Allah. Tapi pada satu sisi kita juga berharap di antara keduanya. Raghaban wa rahaba. Habis itu baru datang Maliki Yaumiddin. Malik di sini artinya yang menguasai. Pada sebagian bacaan Malik boleh juga artinya raja. Keduanya itu mirip tapi tidak sama. Karena setiap penguasa setiap dia itu
setiap dia itu setiap dia itu raja, biasanya dia akan menguasai. Tapi tidak setiap yang menguasai dia raja. Jadi di sini dia ada kemiripan. Tapi sebenarnya untuk Allah ini keduanya sempurna, yaitu raja di atas para raja, yang tidak ada raja-raja yang lain. Maliki yaumiddin, penguasa yaum ad-din, hari pembalasan. Yaumuddin ini sebenarnya hari apa? Yaumul qiyamah. Tapi dibahasakan yaumul qiyamah dengan yaumuddin, hari pembalasan. Ad-din itu artinya pembalasan, Pak. Kama tadinu tudan. Nang kaya ipa ikam bersikap, nang kaya itu juga nang kaya itu juga dibalasi. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Kata para ulama, kenapa tidak disebut Malikiddin? Penguasa pembalasan. Bisa aja kan? Kalau bertakun bisa kada? Malikiddin. Bisa kan? Bisa. Kata Syekh Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar itu tafsir terbaik di dalam sisi sosial kemasyarakatan. Nah, tafsir terbaik di dalam masalah sosial kemasyarakatan adalah tafsir Al-Manar karya Syekh Rashid Ridha, ulama Mesir yang mungkin hidup di zaman Soekarno ya. Syekh Rashid Ridha mengatakan, kenapa ujar sidin kadada yaumi ini tetap ada? Kenapa tidak Allah katakan Malikiddin? Padahal bisa saja untuk mengingatkan kita pada bahwasanya itu adalah hari yang spesial. Itu kada sembarangan hari. Itu hari yang khusus, makanya harus diingat hari itu. Hari penentuan. Hari yang semestinya seseorang takut akannya. Hari tersebut sudah bertentu sudah kapan terjadinya. Ketika seseorang sudah ada di situ, maka tidak ada lagi kekuasaan kecuali Maliki Yaumiddin. Tidak ada lagi kekuasaan yang lain. Tidak ada lagi syafaat-syafaat. Dulu di dunia sempat memberikan rekomendasi untuk ini, supaya dikasih keringanan untuk ini, di situ kada ada lagi. Berarti ayat ini mengesankan rasa takut atau bagaimana? Mendatangkan rasa takut kepada kita, khauf. Disinilah para ulama mengatakan surah Al-Fatihah ini dimulai dengan usulul ibadah. Usulul ibadah itu artinya apa? Prinsip ibadah. Usul ibadah itu ada 3. Yang pertama al-hub, kecintaan, terdapat pada kata alhamdu. Mbah itu. Yang kedua roja. Jadi yang pertama karena cinta kepada Allah, aku beribadah kenapa? Karena cinta. Yang kedua rahmah, berarti roja, berharap supaya diberi pahala, diberi ridha oleh Allah, mendapatkan ridha Allah. Kemudian yang ketiga, usul ibadah yang ketiga al-khauf. Dari mana kita ambil? Maliki Yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di sini objeknya didahulukan sebelum sebelum kata kerjanya, untuk menunjukkan bahwasanya ibadah dan isti'anah hanya untuk zat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, apa yang kita ambil faedah dari perubahan gaya bicara? Allah mengatakan di awal itu alhamdulillah, nang kaya jauh ya lo, alhamdulillah Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, nang kaya jauh ya kada?
itu menunjukkan kita menganggap kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah, karena Allah itu jauh dari sisi jaraknya, karena dia berada di atas arsy. Urusan kita mulai ingin meminta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Urusan kita ingin mengikrarkan diri kita nang kaya apa kita di dalam berislam ini, kita dekat dengan Allah. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada beberapa faedah, di antaranya adalah kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan na'budu sebelum nasta'in. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan na'budu sebelum nasta'in? Jawabannya adalah karena ibadah itu adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Adapun isti'anah itu adalah hak hamba, minta dikasih pertolongan, minta hak kita kepada Allah, maka seyogyanya itu dijadikan yang kedua, karena ada hubungannya dengan hak kita. Beda dengan ibadah, itu murni hak Allah, maka didahulukan sebelum isti'anah. Tapi mungkin ada pertanyaan, kenapa bukankah isti'anah itu juga bagian dari ibadah? Meminta pertolongan itu kan ibadah juga loh Pak, iya kan? Kenapa dikhususkan, padahal sebenarnya cukup kita mengatakan iyyaka na'bud? Oh mungkin supaya di ujungnya sama din juga, ya in supaya sama. Sebenarnya tidak hanya karena itu, tidak hanya karena ingin mengambil keindahan dari kata, tidak. Di situ ada kandungan yang luar biasa yang menjadikan itu memang harus seperti itu. Bagaimana? Jamaah sekalian, kata para ulama, nasta'in di sini selalu didatangkan setelah ibadah, kita sebut isti'anah. Kenapa? Karena kata para ulama, tidak ada ibadah apapun, hajikah, sholatkah, puasakah, zakatkah, bertauhidkah, tidak ada, berjihadkah, silaturahimkah, sedekah dan sebagainya, tidak ada, tidak mungkin kita mendapatkan kemudahan untuk melakukannya kalau tidak mendapatkan aun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus selalu meminta pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kita ambil faedah dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah di dalam ayat ini, ya, ada sebentar, ulun ingatkan, biasanya ketika kita beribadah kita sering dihinggapi dua penyakit, dan dua penyakit ini sangat bisa merusak pahala ibadah kita. Ibadah kita tuh bisa terabangan pahalanya. Kenapa? Gara-gara dua penyakit ini. Apa penyakit tersebut? Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah ujub. Yang pertama apa? Riya. Yang kedua ujub. Kata para ulama, seseorang ketika riya, dia sedang mengingkari iyyaka na'bud. Ketika seseorang ujub, dia sedang mengingkari wa iyyaka nasta'in. Paham? Berarti iyyaka na'bud ikhlas, wa iyyaka nasta'in tawakkal. Iyyaka na'bud ikhlas, ikhlas, wa iyyaka nasta'in tawakkal. Ikhlas dan tawakal lawan daripada riya dan ujub. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai waktu adzan Bapak? Belum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebenarnya inti daripada surah Al-Fatihah. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Allah turunkan kitab-kitabnya, Zabur, Taurat, Injil, Suhufi Ibrahim,
Kemudian kitab-kitab nabi-nabi yang lain nang kada kita ketahui. Di antaranya juga Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Inti dari seberataan kitab yang Allah turunkan dari langit itu Al-Quran. Inti dari Al-Quran Al-Fatihah. Inti dari Al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya mun ada orang bertakun apa jantungnya atau hatinya Al-Quran, kadang-kadang yang lebih pantas melebihi daripada surah Al-Fatihah. Ada yang memadahkan surah Yasin, kada bujur, hadisnya tidak sahih, hadisnya maudhu' yang menyebutkan dia hati atau jantungnya Al-Quran. Cuma kalau kandungannya luar biasa kandungannya. Cuman kalau kita berbicara mana yang lebih inti, Al-Fatihah. Semua terkandung dalam surah Al-Fatihah. Setelah itu, setelah kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca nih ya. Setelah kita tadi memuji, ya kan, di awal memuji 3 ayat, baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini seolah-olah kita ini bertawasul dengan 2 hal baik. 3 ayat pertama bertawasul dengan nama-nama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah kita bertawasul dengan amal soleh. Ya kada? Berarti sudah 2 tawasul kita gawe. Habis itu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, hanya berdoa, memohon kepada Allah. Inilah doanya, ihdinas siratal mustaqim. Kata para ulama, anfa'ud ad'iyah, doa yang paling bermanfaat dan yang paling mencakup. Kenapa paling bermanfaat dan paling mencakup? Karena kalau orang sudah dapat hidayah, maka dia akan maka dia akan dimudahkan melakukan ketaatan. Di dalam melakukan ketaatan, kemudian di dalam meninggalkan larangan, dan di dalam terhindar dari musibah. Kalau dia mendapatkan hidayah kepada siratal mustaqim. Dan di sini ada hubungannya dengan nasta'in. Karena ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan, di situ kita meminta pertolongan di dalam melakukan perintah Allah, di dalam meninggalkan larangan Allah, dan di dalam bersabar atas musibah yang menyedihkan, musibah yang buruk bagi kita, walaupun itu tidak buruk bagi Allah, buruk bagi kita. Di sini wa iyyaka nasta'in itu jawabannya, cari makanya hidayah kepada siratal mustaqim. Makanya kita mengatakan ihdina, ya Allah tunjuki kami. Akukah kami kah? Ihdina, akukah kami kah? Kami itu sorangan kah banyak? Banyak. Ulun lawan kawan-kawan ulun yang ulun sayangi. Ini menunjukkan Allah menyuruh kita, kata para ulama, agar kita jangan egois. Babawaan berdoa tuh, doakan juga yang lain, khususnya yang engkau cintai dari orang yang beriman. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bawahi juga yang lain, jangan egois. Ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami hidayah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa hakikatnya? Hakikatnya jalan yang lurus itu adalah al-ma'rifatu bil haqq wal 'amalu bih, mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Dari mana kita ketahui? Dari ungkapan nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada sifat orang al-maghdub dengan ad-dallin, yang mana itu berbeda dengan ini. Berarti intinya as-siratal mustaqim itu apa? Mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Bukan hanya sekedar mengenal tapi tidak mengamalkan. Bukan hanya mengenal, bukan hanya mengamalkan amalan,
tapi tidak ada dasarnya. Kada tahu, kada keruan tampuh. Seberataan dirujuk kerja gawian, gawi. Padahal sebenarnya amalannya kada ada landasannya, kada ada dalam syariat Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu qarinah, indikator pada kata ihdina ini. Ketika kita berdoa, mendoakan diri kita dan orang lain, ini kan mengisyaratkan orang lain pun juga membaca doa yang serupa. Jadi seolah-olah dia adalah apa di sini? Mengisyaratkan bahwasanya seorang hamba itu, kalau dia sama-sama cinta kepada Allah, dia akan saling mendoakan tanpa harus meminta kepada dangsanaknya. Oh, doakan akulah, kada perlu. An zahril ghaib, tanpa diketahui sama dia, akan dia doakan. Dan di situ malaikat mendoakan amin amin walakal mithl. Gasan ikan jua. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dari kata ihdina ini ada petunjuk kepada tawassul yang tersisa sebuting, yaitu doanya orang soleh. Memang kada depang di sini disebut secara langsung, tapi kan dengan kita saling mendoakan, berarti tersirat di situ pentingnya mendoakan orang lain dan adanya doa orang soleh untuk orang lain, dan itu bisa menjadi wasilah dikabulkannya doa seseorang. Allahu Akbar. Akidah kada di sini? Akidah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. An'amta alaihim, an'amta di sini mengisyaratkan kepada pertama, hidayah itu di tangan Allah saja. Yang pertama dulu, bahwasanya hidayah itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Yang kedua, hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita sedang berbicara kepada sang pemberi nikmat, yang maha memberi nikmat, sambat sidin. Jangan alladzi un'ima alayya, bukan an'amta alaihim sebagai penghormatan, pemuliaan kepadanya. Kita aja menghadapan lawan orang yang memberi kita semalam pian pang nang memberi, ya kada? Maulah semalam ada orang memberi, semalam dibari. Pasti kita akan menyebut pian pang semaram alhamdulillah membantuakan kami, ya kada? Nah, nangka itu juga an'amta alaihim. Apa itu? Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Apa itu tadi disebutkan? Mengenal yang hak dan mengamalkan yang hak tersebut. Karena sudah sampai azan. Nunhi. Taib. Taib. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya sampai akhir sedikit saja lagi. Habis itu perlu kita ketahui ihdinas siratal mustaqim ini juga sebenarnya ada isyarat dan bisyarah. Isyarah dan bisyarah. Ada apa namanya? Ada sinyal dari Allah sekaligus ada kabar gembira. Apa itu? Ketika dikatakan siratal ladzina, banyak kada tuh alladzina, banyak an'amta alaihim, yang pian beri nikmat ya Allah. Berarti banyak benar tuh. Ini sebenarnya sebagai hiburan, sebagai apa? Kabar gembira bagi siapa saja yang memegangi kebenaran, walaupun di wadahnya kada ada orang nang kaya inya, atau mungkin sampai dikucilkan atau diremehkan secara sosial. Ingat, pian bakawan juga, kawan pian banyak di seluruh bumi ini, di seluruh yang ada di bumi ini, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Kada ada di sini, di sana ada, di kota lain, di negara lain, di pojok yang lain daripada bumi ini ada kawan pian. Pian kada sorangan. Ya, itu di kita ketika kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Habis itu ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai.
Di sini kita tidak membaca ghairil ladzina ghadibta alaihim. Bukan golongan yang engkau murka kepada mereka, kada. Karena murka itu hukumankah? Ulun batakonon pian, murka itu hukuman dari Allah atau keadilan dari Allah? Hukuman. Seseorang itu sampai dimurkai karena dihukum. Kenapa sampai dimurkai? Karena dia mengundang murka Allah. Ya kada? Karena dia mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kita mengatakan siratal ladzina ghadibta alaihim. Tapi mestinya apa? Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai karena mereka menyebabkan Allah murka, bukan karena Allah murka dari awal, bukan. Allah murka karena mereka menyebabkan, makanya tidak dikatakan ghairil ladzina ghadibta alaihim, bukan, tapi ghairil maghdubi alaihim. Apa gawiannya, Pak? Siapa mereka ini al-maghdubi alaihim? Orang Yahudi. Apa gawiannya? Punya ilmu, tahu kebenaran, tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi kadang mau beriman. Tahu Al-Quran, tahu penutup para nabi di kitab mereka Taurat jelas sekali, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Waladhdallin, bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Yang tersesat di sini adalah kaum Nasrani. Dalam akidah kita nih, Pak, kaum Nasrani. Jadi agama Nasrani tidak pantas marah kepada kita karena ini memang akidah yang diajarkan di dalam agama kita. Maka kita katakan tetap Nasrani. Enggak perlu kita bahasakan, artinya kita hindari, tetap harus kita sebutkan karena ini akidah kita. Ad-dhallin di sini maksudnya Nasrani dan orang-orang yang semisal dengan mereka dari yang beramal tanpa ilmu. Di antaranya adalah pelaku kebid'ahan. Adapun al-maghdubi alaihim, di antara yang mirip dengan Yahudi adalah yang tahu kebenaran tapi menolaknya, seperti sebagian pemuka ahlu bid'ah. Sebagian pemuka ahlu bid'ah itu apa, Pak? Tahu kebenaran tapi kadang mau menggawi karena takutan macam-macam. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan banyak ujar sidin orang pas membaca ghairil maghdubi alaihim ingatnya Yahudi ja, waladhdallin ingatnya apa? Nasrani ja. Sungguh ujar sidin yang seperti ini sangat menyedihkan. Pas membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin nang tak ingat Yahudi lawan Nasrani, kada tak ingat lawan diri saurang. Padahal surah Al-Fatihah ini dibaca ujar sidin saban sembahyang. Maulah jar sidin nang saban sembahyang di saban salat ya, saban sembahyang kita baca nih, ternyata ada sepertiga dari kandungannya itu kada berhubungan dengan pribadi kita yang sholat, kada menyinggung kita yang sholat. Mungkin kada mungkin Jersidin. Ini banyak orang kada ingat. Padahal sebenarnya yang dikandung dari al-maghdub adalah yang semisal dengan mereka, tahu kebenaran tapi kada menggawi, dan seperti Nasrani menggawi amalan tapi kada belajar berdahulu, kada mengkaji berdahulu, bujurkah amalan ini. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa ayat dari surah Al-Fatihah. Ada 7 ayat. Di ujung daripada membaca surah Al-Fatihah ini kita disyariatkan untuk membaca apa? Amin. Dan ini disyariatkan bagi kita untuk membacanya baik di dalam salat atau di luar salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita seberataan, diberi kemudahan untuk khusyuk di dalam salat dan mentadabburi
ayat-ayat serta bacaan-bacaan kita di dalam salat, di antaranya adalah membaca surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Gimana Ami? Kita tutup atau bagaimana? Taib. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.